Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita, masih di bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar itu untuk setiap X lebih besar sama dengan 0 dan N-nya bilangan genap dan X sama dengan A pangkat N, maka berlaku. Jadi kalau ada akar X N ya, berarti tadi X-nya kan A pangkat N. Nah, sama-sama N, akarnya N, pangkatnya N, maka jawabannya langsung A. Gitu juga untuk setiap N bilangan ganjil dan X itu sama dengan A pangkat N, maka berlaku. Iya, maka berlaku. Hasilnya A, kalau nanti dia negatif, hasilnya dia min A. Oke, yang kedua, bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, ini dia. Bilangan berpangkat bilangan rasional berarti bisa pangkatnya positif, bisa pangkatnya bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Jadi, untuk X dan N bilangan real dan N-nya lebih besar sama dengan 0, maka berlaku. Jadi, kalau dituliskan X pangkat 1 per N, itu merupakan akar pangkat N dari X. Dan dapat dituliskan, ya, jadi akar pangkat N dari X. Jadi, bentuk akar, ya. Terus, kalau misalkan nanti ada pakai MN, ya, jadi X pangkat M per N itu bisa kita tuliskan X pangkat M dipangkatkan lagi dengan 1 per N. Nah, 1 per N-nya itu kan jadi akar N kan? Akar N dari X pangkat M. Tengok contohnya ya. Tengok contohnya. Yang pertama, 2 pangkat 3 per 4. Nah, 2 pangkat 3 per 4 kan 3 per 4. Penyebutnya 4, pembilangnya 3. Nah, jadi kalau kita buat bentuknya dalam bentuk akar, kalau kita akarkan, yang di atas, pembilangnya itu jadi pangkat. Berarti 2 pangkat 3. Nah, si 4 kan penyebutnya jadi akar. Berarti jadi akar 4 dari 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti akar 4 dari 8. Itulah bentuk akarnya. Gitu juga nomor B, yang B ya, yang kedua, 3 pangkat 5 per 3. Pembilangnya 5, penyebutnya 3. Jadi, yang 5-nya jadi pangkat, yang 3 penyebutnya itu jadi akarnya. Berarti akar 3 dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. 243, berarti akar 3 dari 243. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga kebalikannya. Nah, kebalikannya akar 6 dari 128. Nah, 128 itu ternyata bisa kita buat jadi 2 pangkat 7. Jadi 2 kita kalikan sebanyak 7 kali itu sama dengan 128. Berarti dari akar 6 dari 2 pangkat 7 boleh kita buat jadi bentuk perpangkatan yang pangkatnya pecahan. Berarti 2 pangkat, ya pangkatnya 7 yang akarnya itu jadi penyebutnya. Berarti 2 pangkat 7 per 6. Gitu juga yang keempat. Contoh yang keempat, akar 5 dari 27. Berarti 27 itu bisa kita sederhanakan jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti kita ubah bentuk akarnya jadi perpangkatan. Berarti 3 pangkat 3 per 5. 3-nya itu pangkatnya, 5-nya itu menandakan si akarnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk sifat-sifatnya, semua sifat dari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, pangkat bilangan bulat juga berlaku di sini ya. Jadi untuk perkalian, pembagian, pangkat dipangkatkan, pangkatnya sama bilangan pokok berbeda ya. Ini sama kayak pelajaran sebelumnya. Jadi untuk pangkatnya bilangan bulat ataupun pangkatnya bilangan rasional sama sifatnya berlaku. Oke, selanjutnya bentuk akar. Nah, untuk setiap A lebih besar sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka akar A merupakan bentuk akar. Nah, jadi yang dikatakan bentuk akar itu kalau dia nanti ada akar terus ada bilangan di dalamnya, misalkan angka 4, maka nilai akar 4 itu kayak mana? Nah, ini bisa boleh kalau dia akar 4 berarti satu bilangan dikalikan dengan 2 kali, hasilnya harus 4. Berarti berapa? Ya, 2 kali 2.
2 kali 2 4, berarti akar 4 itu sama dengan 2. Tapi bisa juga kan kita buat, bisa juga negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif kan, iya hasilnya juga 4. Berarti si akar 4 ini bisa kita dapatkan dengan plus minus 2. Artinya boleh 2 ataupun negatif 2. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Sifat bentuk akar. Nah, ada dia sifat perkalian. Jadi untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar daripada sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar. Jadi akar A dikali akar B maka boleh digabungkan. Jadi misalkan ada akar 4, ambil contohnya, misalkan ada akar 4 dikali dengan akar, misalnya akar berapa nih? Akar 9. Maka boleh kita gabungkan ya, boleh kita gabungkan akar 4 kali 9. 4 kali 9 berapa? Akar? Iya, akar 36. Jadi akar 36 juga boleh kita cari langsung ya kan, akar 36 itu berapa ya? Oh, ternyata bisa ya 3 kali 6 kali 6 kali 6 36. Berarti akar 36 itu sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya sifat pembagian. Sifat pembagian, jadi kalau ada akar A per akar B sama dengan akar A per B. Jadi misalkan nih, kita ambil, misalkan ada akar misalnya ada akar 18 per akar 2. Jadi boleh kita gabungkan jadi akar 18 per 2. Ternyata bisa ya kan? 18 bagi 2 itu 9, berarti akar 9. Ternyata akar 9 itu ada kan? 3 kali 3, berarti jawabannya 3. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya. Si akar 180, kita cari hasil perkalian dua bilangan yang hasilnya harus 180, tapi salah satunya harus bisa kita akarkan. Ya, jadi cari faktornya. 180 itu bisa kali berapa aja? Misalkan 2 dikali 90. Terus apa lagi? Misalnya 6 dikali 30. Berapa lagi? Ya, tapi harus salah satunya bisa diakarkan. 6 nggak bisa kan? 32 nggak ada. Jadi coba lagi berapa? Misalkan 5 misalnya ya. 5 sama berapa tuh? Ya, 36 kali 5 180. Yang mana bisa kita akarkan? Si 36 kan ada akar 36 kan? Iya, jadi kita tulis akar 36 kali 5. Berdasarkan sifat perkalian berarti bisa kita pisah. Di akar 36 dikali akar 5. Akar 36 tadi berapa? 6 baru tuliskan akar 5-nya. Karena akar 5 nggak ada. Berarti jawabannya apa? Jawabannya D, 6 akar 5. Itu dia untuk bentuk sederhananya. Bisa ya? Oke, kita coba yang lain. Misalnya ada akar 12, yang sederhana aja lah dulu ya. Akar 12 berarti akar di dalamnya itu harus salah satunya bisa kita akarkan. Yuk, faktor 12. 12 bisa 2 kali 6. Ada yang bisa diakarkan? Nggak ada, Bu. Misalnya, terus lagi ganti 3 kali 4. Ada yang bisa diakarkan? Ada, 4 bisa kita akarkan. Berarti akar 4 kali 3. Berarti akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? Iya, 2. Berarti 2 akar 3. Bentuk sederhana dari akar 12 sama dengan 2 akar 3. Jadi itu intinya. Salah satunya harus bisa kita akarkan. Paham ya? Oke, jadi itu aja untuk materi kita hari ini. Ini tugasnya ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Buat dulu catatannya, setelah dibuat catatannya dikerjakan tugasnya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, tanggalnya ya, tanggal pelajaran kita hari ini ya. Jangan biasakan menumpuk tugas-tugasnya, dikerjakan tepat waktunya. Silakan dikerjakan bukunya, untuk pengumpulannya nanti diinformasikan oleh wali kelasnya. Oke, jadi materi Ibu sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.